Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, kali ini admin akan bahas soal tryout pekan ke-9, khususnya subtes TKA IPA, yaitu Matematika IPA, babnya adalah turunan trigonometri. Nah, nanti di sini kita akan bahas 5 soal, jadi tonton videonya sampai selesai. Langsung saja, untuk soal pertama mengenai turunan trigonometri, di sini kita akan mencari gradien garis singgungnya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi turunan trigonometri, yaitu mencari gradien garis singgung. Langsung aja, karena kita tahu fx ya sama dengan sin x dikurangi dengan cos x. Nah, turunannya gampang banget tuh ya, ini masih gampang banget. F aksen x sama dengan turunan dari sin adalah cos, ya kan? Kemudian turunan dari cos adalah min sin. Negatif ketemu min sin berarti menjadi plus sin x. Nah, gradien di titik pi per 4 ya. Pi per 4 itu karena pi itu nilainya 180, kalau pi per 4 berarti 45 derajat ya. Nah, berapa tuh kira-kira cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat? Nah, pasti teman-teman sudah tahu cos 45 adalah setengah akar 2, sin 45 adalah setengah akar 2. Kalau dijumlahin, setengah ini ditambah setengah ini kan akan menjadi satu ini, yaitu 1 dikali akar 2. Maka jawabannya adalah akar 2. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang D. Oke kawan-kawan, masih gampang ya. Nah, yang kedua ini kita masuk ke turunan kedua. Turunan kedua itu suatu fungsi diturunkan lalu diturunkan lagi, ya kan? Nah, kalau fx-nya kita punya di sini adalah 3 sin 2x ditambah 9. Nah, kalau diturunkan sekali, kita dapat turunan pertama atau f aksen x. Kita akan dapat di sini sinnya berubah menjadi cos ya, cos 2x. Lalu 3 ini kita kalikan yang ada di dalam ya. 3 dikali 2 itu dapatnya 6 ya. 6 cos 2x. Nah, plus 9-nya akan menjadi plus 0 atau habis ya. Lalu kalau kita turunkan lagi, nah ini akan menjadi cos 2x diturunkan menjadi negatif sin kan ya, min sinus 2x. Nah, 6 ini kita kalikan lagi dengan yang ada di dalam cos, yaitu 6 kali 2 menjadi 12. Min 12 sin 2x itu adalah turunan keduanya. Jawabannya yang C. Masih gampang ya kawan-kawan ya. Kita akan masuk soal ketiga. Nah, ini sudah mulai mikir ya, karena fungsinya adalah perkalian. Kita akan lakukan turunan perkalian ya. Ini U misalkan, lalu ini V. Nah, seperti itu polanya kawan-kawan ya. Kalau ingin menurunkan suatu perkalian, maka turunannya atau Y aksen itu tidak lain adalah U aksen V ditambah U V aksen ya. Nah, kalau U-nya sama dengan X kuadrat, maka U aksen ya itu tidak lain adalah turunan X kuadrat, yaitu 2X. Kalau V-nya adalah sin 2X, maka turunannya adalah berapa tuh? Sin diturunkan menjadi cos ya, lalu dikali dengan yang ada di dalam sin. Ini menjadi 2 cos 2X. Ya udah, masukin aja U aksennya 2X dikali V atau sin 2X ditambah dengan U-nya adalah X kuadrat dikali V aksen atau 2 cos 2X, ya kan? Nah, ini akan menjadi gimana kawan? 2x sin 2x ditambah 2x kuadrat cos 2x. Apakah bisa disatukan? Bisa banget. Kita akan keluarkan 2x-nya ya kawan-kawan ya. Ini akan menjadi 2x dikali dalam kurung sin 2x ditambah, ini 2x-nya keluar ya, ini akan menjadi 2x kuadrat dibagi 2x. Kita akan dapat x dikali cos 2x. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Ini mungkin masih gampang juga ya. Nah, selanjutnya soal 4 dan 5 ini semakin menantang. Nah, jika fx sama dengan 3 sin x cos x dan f aksen x-nya sama dengan 3/2, nilai x yang mungkin berapa? Oke kawan-kawan ya. Ini bisa kita cari dengan turunan perkalian. Ini U, ini kali V ya. Tapi boleh juga kita menggunakan sifat trigonometri ya. Kalau kita punya sin x dikali cos x, ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah sin 2x ya. Lalu ini dikali dengan 3.
kok bisa gitu sih? Nah, ini ada suatu sifat nih. 2 sin alfa dikali cos alfa, kita pasti akan dapat adalah sin 2 alfa. Kalau tidak ada angka 2-nya, berarti di sini kita akan kasih dengan setengah gitu ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kita akan dapat fx sama dengan 3/2 sin 2x. Nah, turunannya berapa tuh? Turunan sin adalah cos, ya kan? Cos 2x, lalu ini 3/2 kita kalikan dengan yang ada di dalam sin, yaitu angka 2. Kita akan dapat f aksen x sama dengan 3 cos 2x. Nah, kita akan mencari berapa sih nilai x yang memenuhi kalau f aksen x-nya adalah 3/2. Nah, ini kita masukin 3/2. Nah, kalau angka 3-nya kita coret, ini juga dicoret, kita akan dapat di sini yaitu cos 2x sama dengan 1/2. Nah, kalau suatu nilai trigonometri cos adalah setengah, yang mungkin berapa aja? Bisa misalkan cos 60 ya. Kita coba langsung cos 60 derajat. Kita samain aja deh, 2x sama dengan 60. Kita akan dapat x-nya sama dengan 30 derajat. Loh, ternyata langsung ketemu, jawabannya yang D. Oke, kalau sudah langsung ketemu, bisa lanjut soal berikutnya. Nah, soal terakhir, soal nomor 5 ini cukup menantang ya. Kita punya y sama dengan sin x. Sampai ini tak terhingga ya kawan-kawan ya. Nah, yang dicari adalah persamaan garis singgung. Berarti kita harus cari nilai gradien atau y aksennya terlebih dahulu kan. Nah, kira-kira gimana tuh cara kita menurunkan fungsi ini? Ya, oke, kita akan turunkan pelan-pelan dari luar ya kawan-kawan ya. Oke, ini dulu sin yang paling luar, kalau diturunkan akan menjadi cos ya kawan-kawan ya. Cos, sin, dan seterusnya sampai x. Kemudian giliran yang di dalam ini ya, sin. Itu akan diturunkan akan menjadi cos. Ini juga sama, cos, sin, dan seterusnya sampai paling terakhir adalah x. Nah, ternyata kalau kita teruskan sampai ke arah dalam, ini akan membentuk turunan yang sama juga, cos sin, cos sin. Nah, kita akan anggap ini sama terus ya, sampai yang ada di titik paling terakhir di sini itu pasti adalah sin x kan. Nah, sin x kalau diturunkan itu adalah cos x ya. Nah, jadi cara kita menurunkan itu adalah dari yang paling luar ya. Awalnya di sini masih cos, tapi dalamnya masih sin. Sampai ke arah dalam, yang paling terakhir kita turunkan adalah sin x itu sendiri, yaitu cos x turunannya. Nah, karena di sini melalui x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, ya udah kita masukin aja x-nya sama dengan 0, ya kan? Nah, ini akan menjadi cos sin, dan seterusnya sampai yang terakhir ini adalah sin 0, ya kan? Nah, ini juga sama. Ini cos, sin. Nah, paling terakhir adalah sin 0. Nah, yang paling belakang di sini adalah cos 0. Nah, teman-teman perhatikan. Sin 0 itu 0. Nah, berarti sin 0 yang sangat panjang ini pasti akan bernilai 0. Nah, di sini kita akan dapat cos 0. Ya kan? Nah, kemudian ini juga sama. Sin 0 itu pasti nilainya 0 ya. Nah, ini kita akan dapat cos 0. Nah, sampai paling belakang kita akan dapat cos 0 juga. Nah, cos 0 kali cos 0 kali cos 0 itu pasti 1. Oke? Nah, ini adalah gradiennya. Nah, persamaan garisnya gampang. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berapa? Y min Y1-nya 0 ya, sama dengan gradiennya 1 dikali X min X1-nya 0. Kita akan dapat Y sama dengan X. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Oke, seperti itu kawan-kawan. Ternyata perlu teknik pengerjaan yang sangat cerdas ya. Sekian yang dapat admin sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.